Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak, Ibu, jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga kiamat nanti. Bapak Ibu, sambil mengenang kelahiran Rasul, karena bulan ini masih di bulan Rabiul Awal, akan kita ambilkan intisari dari beberapa kitab. Ada buku yang pernah kami sampaikan, akan kita mengulang kembali sekilas, yaitu Muhammad sebagai seorang pedagang. Buku ini pernah viral di tahun 97 karena buku ini diberi sambutan oleh Majelis Ulama Indonesia, Bapak Kiai Haji Hasan Basri saat itu, Menteri Agama Republik Indonesia oleh Bapak Dr. Haji Tarmizi Tahir, kemudian analisa pengantar dari Ketua Umum Kadin Pusat Bapak Abu Rizal Bakri, Menteri Keuangan Republik Indonesia saat itu masih dipegang Bapak Mar'i Muhammad, sehingga buku ini menjadi rujukan nasional berkaitan bagaimana berdagang yang benar sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka diberi judul Muhammad sebagai seorang pedagang, yang disusun oleh Afzalur Rahman. Kemudian yang kedua, ada buku terjemah, ini aslinya An-Nabiyul Karim Mu'aliman, Nabi yang mulia seorang guru, diterjemahkan Nabi Sang Guru. Ada 3, yang berikutnya tidak saya bawa. Nabi Sang Komandan, jadi Ar-Rasul Qaid, Nabi seorang komandan perang, tidak kami bawa. Tetapi di antara buku-buku yang ada itu ternyata justru mengambil dari tengah-tengah buku, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, karakteristik Rasulullah SAW, sehingga muncul Nabi seorang guru, Nabi seorang pedagang, Nabi sang panglima perang. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menulis Nabi seorang dokter, sehingga orang memandang Nabi dari berbagai sisi, kok semuanya mempunyai kemampuan kaitannya dengan kehidupan manusia. Di antara sekian, kita akan mengulang tentang Nabi seorang pedagang dari kitab ini, karena saat itu menjadi rujukan nasional berkaitan dengan perdagangan di Indonesia yang merujuk kepada perdagangan Islam. Buku ini diawali dengan latar belakang kontur atau tanah di Arab. Jadi yang melatar belakangi mengapa orang-orang Arab itu mata pencahariannya kok berdagang, ya memang karena kontur tanahnya kering, tidak banyak air, sebagaimana pernah disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam, dan hari ini Bapak Ibu yang sudah haji umrah pun mengetahui langsung, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan
sebagian sebagian keturunanku di Niki pun belum mati kan? Halo. Ya. Sesungguhnya aku tinggalkan sebagian keturunanku fi wadin fi wadin ghairi dzar'in, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, inda baitikal muharram, yaitu dekat dengan Ka'bah al-Mukarramah. Siapa itu? Yaitu Ismail dan Hajar istri Ibrahim. Maka dari kalimat yang disampaikan oleh Ibrahim, yang ini adalah firman Allah Ibrahim 4:37 ini, menggambarkan memang Arab itu kering kerontang, tidak ada banyak air, yang banyak di sana sini hanya bebatuan. Sehingga mengakibatkan orang mau bertani juga tidak ada air, orang mau jadi tukang kayu sebagaimana Nabi Nuh juga tidak banyak pohon-pohonan, sehingga menjadikan untuk mata pencaharian itu menjadi pedagang. Ini yang melatar belakang pedagang, sehingga dari sini kita bisa menarik kesimpulan bagi bapak ibu yang rumahnya di kampung, ya mestinya rata-rata bertani. Bagi bapak ibu yang rumahnya di perkotaan, ya rata-rata berdagang. Kemudian bapak ibu yang rumahnya dekat dengan pantai, ya mestinya ya berlayar, nyari ikan dan sebagainya. Ternyata pekerjaan itu erat kaitannya dengan daerah tempat masing-masing. Kemudian yang kedua, ternyata di umur ke-12 Rasul sudah lalu lalang di pasar internasional, karena sepeninggal Abdul Muthalib sang kakek, kemudian diasuh oleh paman beliau itu Abu Thalib, maka di umur 12 tahun Abu Thalib sudah ngajak beliau ke Syria, ke Irak, ke Yaman, Ethiopia dan sebagainya, dan memang Bani Hashim inilah yang mendapatkan kebebasan keluar masuk dalam negeri, bebas paspor, bebas visa. Mengapa? Karena memang menjadi Bani Hashim itu keluarga besar yang memang berpengaruh di kalangan Arab. Jadi sehingga mendapatkan jaminan keamanan dari luar negeri. Ini menambah karir Abu Thalib untuk senantiasa lebih bebas lagi mengajak ponaani yaitu Muhammad calon nabi. Setelah umur 14 tahun dan Nabi Muhammad ini dan Muhammad calon nabi ini sudah lalu lalang ke sana kemari, sehingga mempunyai banyak link. Maka banyak link itu penting. Maka Bapak Ibu hari ini dan teman-teman remaja memperbanyak link itu penting. Entah itu nanti lewat Instagram, lewat TikTok, lewat WA, grup-grup, atau lewat Facebook, itu penting untuk mencari kawan, mencari link dalam penjualan atau setidaknya memperkenalkan barang dagangannya. Maka saat itu Nabi Muhammad sudah punya banyak link, yang mengenalkan adalah paman beliau yaitu Abu Thalib. Kemudian setelah itu namanya dagang, itu sebetulnya teorinya gampang lagi. Hanya memindahkan barang dengan cara membeli dari daerah yang banyak ke daerah yang sedikit, dari daerah yang produser kepada konsumen, sehingga yang membutuhkan daerah mana itu yang kita impor.
Kemudian yang kedua perlu kita pahami, ternyata hari ini misalnya ya, eh, urusan hewan, bekonang itu pasar kliwon, gawok pasar pon dan legi, Pracimantoro pasarannya wage, sumber lawang pasarannya pon. Kalau mau buka di Google. Itu ternyata Nabi itu juga enggak hanya menempat di satu tempat. Kapan ke Yaman, kapan ke Syria, kapan ke Irak, kapan ke Ethiopia. Maka saya kok kurang setuju, misalnya ada teman-teman kok dodolannya gurnong gawok, terus liane gawok murane pasar to Mas. Ketika sudah tidak di gawok karena gawok pon dan legi, ke Pracimantoro ada wage. Ketika wage sudah Pracimantoro, pon wage kliwon, bekonang. Sehingga kambing yang masih di rumah yang tidak laku di Pracimantoro dibawa ke bekonang, per kliwon wage, pon wage kliwon legi paing. Nah, nanti dibawa ke paingan ke Juwiring. Nah, Juwiring itu pasarnya paingan itu. Nah, sehingga orang tuh keliling terus, nggak mandek di rumah. Inilah ternyata Rasulullah itu mengenal link sekaligus mendatangi barang dan mencari barang itu berganti-ganti. Jadi jual beli itu ya membeli barang dari tempat yang sumbernya, kemudian murah, kemudian dijual yang tidak ada barang yang banyak konsumennya. Inilah Nabi Muhammad yang sudah diajari oleh Abu Thalib. Kemudian Rasul namanya dagang, ternyata ada transaksi dibayar dengan cash, kadang dibayar dengan DP, nanti lunasnya menunggu barangnya laku. Atau yang ketiga, bekerja sama dengan bekerja sama dengan pemodal. Maka saat itu ternyata beliau itu tidak, sebagian mengatakan tidak menjadi pekerjanya Khadijah, tapi beliau itu kerja sama dengan Khadijah. Sehingga pemodal dari Khadijah, kemudian yang menjalankan modal itu Muhammad calon Nabi, yang kemudian oleh Khadijah orang kok ganteng, jujur, bateni akeh, fee-nya banyak, mbok coba umpama gelem entuk aku piye. Nah, dari ini kasus muncul ternyata seorang putri boleh naksir laki-laki, Pak. Ya memang karena saat itu Khadijah sudah 40, Rasulullah umur 25. Maka nanti kalau mau kasusnya seperti ini monggo gandeng aku ya wis tuwa, ning ya aku sugih. Ana cah enom, jujur, boleh seorang wanita atau kalau mau niru Khadijah ndak apa-apa. Wah, engko kaya andi-andi lumut. Ora apa-apa daripada ora mengandi-andi ora lumut nggih. Andi-andi lumut kan begitu munggah-unggahi. Enggak masalah, dalam konsep Islam diperbolehkan. Tetapi nanti setelah itu pun dari pihak Rasulullah, dari pihak Muhammad calon Nabi juga mendatangi Khadijah untuk istilahnya tetap nembung. Inilah dalam konsep Islam itu laki-laki nembung ke keluarga wanita itu ternyata juga sunnah Nabi. Ini urusan akad nikah hijab kabul. Jadilah Khadijah umur 40, Muhammad bin Abdullah umur 25 menikah. Maka saya sampaikan kepada teman-teman remaja yang hari ini mungkin sudah umur mendekati 24 mau ke 25 atau sudah 25, kalau pengen mengikuti Rasul secara tahun nikah, hendaklah segera menikah. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Karena dengan menikah itu mata lebih bisa tertunduk dan bisa menjaga kehormatan. Monggo, ora usah nunggu umur 30, ora usah nunggu umur 35, selak bagus ilang. Ngapunten iki kula tambahi, karena kok akhir-akhir ini kok banyak laki-laki itu ketika belum pakai kendaraan bagus, belum punya pekerjaan mapan,
kemudian belum punya rumah atau minimal bisa ngontrak sendiri, itu enggak mau menikah. Sementara kami ulang-ulang kepada Bapak Ibu semuanya, anak menikah itu jadi tanggung jawab bapak ibunya ketika anak itu belum pernah menikah. Karena kalimatnya wa angkihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnimullahu min fadli. Nikahkanlah anak-anakmu yang masih sendiri. Maka yang masih sendiri itu yang kewajiban menikahkan bapaknya. Tapi ketika anak itu pengen nikah yang kedua, aku pengen di bojo loro, matna, waltulata, waruba, goleo biaya dewe. Oke, maka bapak ibu mempunyai kewajiban ketika anak masih sendiri, yang menikahkan bapak ibu, pengen nikah kerja urung cetha. Tidak usah begitu, secara umur sudah cukup. Itu kewajibannya bapak ibu. Saya menekankan seperti itu ya, tafsir yang saya pahami itu tentang urusan menikah Rasul di umur 25 tahun. Kemudian yang berikutnya, saat masih kecil, masih umur 12 tahun lebih sampai nanti 25, Rasul sudah punya banyak link sudah. Kemudian prinsip-prinsip perdagangan Rasul yang dibawa semenjak remaja sampai menjadi seorang nabi di Mekah, sampai beliau pindah dari Mekah ke Madinah, ada banyak hal, yaitu prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam, yang kemudian buku ini sampai ditandatangani Bapak Mar'i Muhammad, Bapak Abu Rizal Bakri, Bapak Tarmizi Tahir, dan Pak Hasan Basri. Apa itu? Yang pertama adalah tentang prinsip perdagangan yang adil. Suatu saat kita beli barang, suatu saat kita menjual barang, maka jual dan beli untuk urusan timbangan misalnya harus adil. Karena ayat Al-Quran mengatakan wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Celakalah bagi orang yang curang. Siapa orang yang curang itu? Yaitu orang yang apabila menerima barang takaran dari orang lain sebagai pembeli, yastaufun, nimbangi supaya sempurna, bahkan jaluk angetan. Sempurna malah perlu jaluk angetan. Wong kula dodol ayam nggih, niku jelas nganti makdok sanget, isih pegang sayap duncalke tenggen timbangan kok. Oh, kuwi nambahi dhewe. Tetapi wailul lil mutaffifin wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Kalau dia menjual barang untuk orang lain, maka takarannya dikurangi. Ada yang gunakan karet, diganjel karet, ada yang menggunakan memang entah caranya bagaimana agar bobot barang yang kita jual itu lebih mempunyai nilai lebih. Nah, seperti itu yang celaka. Maka ada kalimat keberkahan itu lebih baik daripada banyak laba tapi tidak barokah. Nah, karena mengapa? Dalam tata cara jual beli terjadi kecurangan, misalnya urusan menimbang dan mengukur. Maka nyuwun ngapunten, dulu pernah kami sampaikan tentang ika tanah. Ika tanah itu mestinya ika sebelah utara selatan itu mestinya lurus. Tahu-tahu kok di tengah jalan setelah 25 tahun, 40 tahun bapak ibu yang punya itu sudah meninggal, tinggal diwariskan anak, tanah kok meteng. Nah, berarti ngeten lho. Ora lurus galengane. Sejak dulu namanya tanah itu mesti ya diambil dari ika satu ke ika lainnya mestinya lurus. Maka nanti kalau terjadi ika kok tidak lurus, pasti ada penambahan dan pengurangan di tengah-tengah tahun. Ketika sudah sekian tahun tidak ada ukur. Maka selagi ketika jenengan kula nanti jual beli tanah, tetap dilihat lagi ukuran tanah. Dan hari ini kan ada
sebelah kanan miliknya siapa, sebelah kiri apa, sebelah depan dan belakang apa, nanti pemiliknya siapa, kan nanti untuk sampai balik nama ada tanda tangan tanah pemilik sebelah. Ini penting karena agar tidak terjadi keruwetan ketika nanti menjadi tetangga ketika tanah itu milik kita. Kemudian yang kedua, prinsip dalam dunia perdagangan, halal barangnya dan halal tata cara jual belinya. Maka dalam Quran disebutkan hurimat alaikum al-maitatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Ini kelanjutan dari surat Al-Maidah yang tadi kami baca. Diharapkan bagi kamu satu, al-maitatu bangkai, berarti mestinya Bapak Ibu dilarang jual beli ayam atau kambing atau sapi yang tata cara penyembelihannya tidak benar, karena kalau tata cara penyembelihan tidak benar dianggap sebagai bangkai. Barangnya bangkai. Walaupun aslinya itu halal sebelumnya, tapi karena cara nyembelihnya tidak benar. Yang kedua dam, maka Bapak Ibu seandainya nanti kita mungkin masuk warung, kok warung itu masih menjual saren, sebaiknya pindah warung, Pak. Ya saren didol, nanti jangan-jangan yang lainnya juga menjual barang yang haram. Saren didol, alkohol dijual belikan untuk urusan minum, bukan untuk obat-obatan. Kemudian walah mulkhinzir, daging babi. Maka ping-kaping kulaturakan daging babi untuk kaum muslimin tidak usah ikut jual beli, apalagi tingkatan mengkonsumsi. Walaupun ditulis jual daging babi asli ora doyan, pokoknya asli. Ngapunten lho, bisa tulis asli lho, masya Allah. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan segala sesuatu yang disembelih bukan karena Allah tadi, man lam yadkurismallah. Maka insyaallah pekan depan akan kita bahas tentang satu di antara sekian makanan untuk makanan setan adalah barang-barang yang tidak dibacakan nama Allah itu menjadi makanan setan. Maka barangnya halal, tata cara jual belinya juga halal. Nah, tata cara jual beli yang halal itu bagaimana? Menghindari tata cara penipuan. Man ghasya falaisa minna. Barang siapa yang melakukan sebuah ghasyasah, yaitu penipuan, bukan termasuk golongan kami. Nah, penipuan dalam jual beli itu, ngapunten, dulu pernah kami sampaikan, saya tinggal mengulang kembali saja. Ada seorang makelar, dia hanya posisi makelar, tapi seolah-olah menjadi pemiliknya sendiri, sehingga makelar itu sebenarnya ya hanya berhak untuk menjualkan dari sang majikannya atas nama makelar. Berapa dijual berapa, nanti mendapatkan fee tersendiri, kecuali memang mendapatkan mandat terserah dari saya sekian, kamu mengambil laba sendiri itu boleh. Tapi ketika tidak, tetap kita punya orang nanti biar tawar-menawar dengan pemiliknya sendiri. Nah, ini lebih bagus sehingga tidak terjadi ngapunten, karena pernah ada kasus sawah itu dijual, hubungi nomor sekian-sekian. Nah, kemudian dijual, hubungi nomor sekian-sekian itu langsung diambil makelar, sing dodol makelare dhewe. Nah, sing duwe tanah jenengan mendel mawon, aja ngaku nek sing di tanah niku ndek kula nggih. Sing penting jenengan bayaran. Nah, kok bisa-bisanya sing duwe tanah di apa nggih? Justru didikte. Nah, semacam ini tidak benar. Ngapunten, ini karena untuk di daerah-daerah kita kadang-kadang terjadi seperti itu. Niki tentang penipuan bukan miliknya menjadi pemiliknya.
Nah, dulu kalau dalam buku Minhajul Muslim itu sudah diterangkan ada mustari, pembeli, ada baik, penjual, ada sil'ah, ada barang, yang keempatnya ada harga. Hanya hari ini kadang-kadang barang itu hanya dalam bentuk gambar, barang itu hanya bentuk gambar, harga itu antara harga yang ditawarkan di TikTok atau di apa itu tidak sesuai dengan harga yang sesungguhnya. Ini kadang-kadang kita takut jual beli lewat online itu antara gambar yang diupload dengan barang yang ada itu berbeda. Nah ini terjadi ghasyasah, penipuan. Mosok kikres kok 250.000 ku ya enek. Tenan iki. Ngapunten saya menyebut nama karena memang terjadi seperti itu. Sehingga gambar yang diupload dengan barang yang diterima tidak sama. Maka kalau bisa jual beli yang kita melihat barangnya, tahu penjualnya, kemudian kita tawar-menawar ketika berdua itu masih berada di tempat. Ketika kita sudah tidak berada di tempat, seandainya diliake wong liya atau kita nggak jadi beli, itu kita tidak kena hukum. Maka tawar-menawar, boleh dan tidaknya, sebaiknya ketika kita masih berada di tempat kedua-duanya. Sehingga nanti jual beli dengan cara antarodin. Saya jual dengan harga sekian, saya beli dengan harga sekian, sah. Proses orang akad nikah ijab kabul, Pak. Jadi, ya Muhammad, angkah tuka bi ibnati Aisyah bi mahrin mushaf Al-Quran talatuna juz'an nakdan. Hai Muhammad, aku nikahkan kau dengan anakku Aisyah dengan mahar Al-Quran 30 juz dibayar kontan. Pripun saksi? Sah. Nah, kudune jual beli kayak gitu. Suaminya ada, calon suami ada, calon istri ada, kemudian akadnya ada, saksinya ada. Itu kalau nanti jual beli seperti itu bagus, sehingga perlu adanya saksi pihak ketiga. Nah nanti pihak ketiga itu nanti kita bisa menggunakan teman-teman dari PPAT atau dari advokasi atau dari yang lainnya pencatat. Itu penting. Antarodin. Kemudian menipu dengan cara mengambil teman atau dulu Pak di pasar pon niku napa Pak sing tukang angkat rego niku. Kowe sing tukang anyang diurke ya, engko biliyane ben do krungu ben regane dadi munggah niku napa Pak? Tukang napa niku? Tukang entul. Ternyata ada pekerjaan gaweane tukang entul. Jadi ngapunten, itu terjadi di berbagai tempat. Lho, jaringan krungu dhewe wis dinyang 18 juta. Kowe krungu dhewe to? Nah, gandeng kowe bolo. Tur ya tangga isih tunggal trah wis to 17 juta. Pripun? Padahal sing 18 juta mau mung entul ben regane bisa munda. Nah, kayak gitu berarti jual beli yang curang. Zaman semanten di pasar pon niku kathah, Pak. Kalau langsung sebut sekarang masih ada pasar pon, Pak. Dulu masih banyak kayak gitu. Nah, kita berarti itu bukan pembeli mung tukang ngentul. Mula oleh kalau ngeten, Pak niki sing nawar jenengan lho, kula dereng nawar. Yo nek oleh barang tak tawarke, Mas. Dan jenengan orang ngomong nek tak tawarke jenengan nganyang dewi kok. Mangke nek oleh nggih sing bayar jenengan dewi kula rawani semonten. Nah, ternyata niku tukang entul, baik itu di pasar sapi, pasar kambing, atau yang lain-lainnya begitu. Ustaan yang 18 juta ora oleh kok. Dan sebagainya. Loh, kowe krungu dhewe to dan sebagainya. Niki ternyata tidak diperkenalkan. Dalam hukum Muhammad sebagai seorang pedagang, ini ada seperti itu. Maka ketemu langsung dengan penjual, kemudian penjual ketemu langsung dengan pembeli atau via pun monggo hari ini itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, ini nggih nate kula aturaken cuman mengulang kembali, bersumpah atas nama Allah untuk meyakinkan barang. Maka kalau nanti ada orang yang jual barang
pakai nama-nama sumpah, demi Allah Pak D, barang ini ori, belum pernah diganti sedikit pun dalamnya. Demi Allah Pak D, demi Allah tuh sumpah sing Allah tak jenengke lho ya. Olah diterangke demi Allah tuh bagaimana. Ternyata Allah hanya diambil namanya agar barangnya laku. Maka Rasul mengatakan, iyyakum wa kathratul halaf fil bai' fa innahu yunaffiqu tsumma yamhaq. Jauhilah banyak bersumpah dalam jual beli, karena sumpah itu melariskan barang dagangan. Betul. Dengan jenengan kula bersumpah atas nama Allah, itu dapat melariskan barang dagangan, atau bahkan niku ora mung jenengan sing tuku. Wong mriki wong gede-gede pun dadi pelanggan kula. Nggih. Mriki niku wong gede-gede pun dadi pelanggan kula pun tahun-tahun. Padahal disebut orang gede-gede niku disebut namanya satu persatu, kenal we durung, tahu kurung tahu, tapi disebut namanya agar menarik perhatian. Lah ngeten iki juga ngambil nama nyatut Allah, juga nyatut orang-orang terkenal menjadi pelanggannya. Maka fa innahu yunaffiq tsumma yamhaq. Jual beli dengan cara bersumpah bahwa barangnya bagus, original, murah dan sebagainya, impor asli belum pernah ada dari sini, bisa saja itu barangnya menjadi laku, kemudian tetapi menghapus keberkahan uang yang didapat. Kita untuk badi akeh jual belinya, tetapi uangnya menjadi tidak barokah. Kita akeh gurgi obat loro wae. Kita akeh ono banjir, kena banjir hilang dan sebagainya, dengan berbagai macam kejadian bisa hilang. Kemudian hadis tentang seorang tajir yang jujur, at-tajir saduqul amin ma'an nabiyyin wasidikin wasyuhada. Karena Rasul itu seorang pedagang yang jujur, maka Rasul pun juga mengatakan pedagang yang jujur maka besok kelak di akhirat akan jadi satu dengan para nabi, karena tidak ada satu nabi pun yang berdagang pasti mereka jujur. Wasidikin seperti Abu Bakar, wasyuhada dengan dan orang-orang yang pernah berjuang di jalan Allah karena mereka telah memperdagangkan dirinya. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Maka insyaallah Bapak Ibu, jujur itu kunci keberhasilan dunia dan akhirat. Nah, ini tentang dunia perdagangan. Sekilas yang penting amanah, jujur. Yang kedua, apa adanya. Artinya kalau mau dipoles ya tetap disampaikan saja tentang kondisi barang ngoten niku barang kula. Kemudian ada tawar menawar. Walaupun memang harga pas, tapi tawar-menawar itu bagian daripada syariah Islam. Ini sekilas, ngapunten, tentang Muhammad sang pedagang, sehingga saking jujurnya Rasulullah, senantiasa kalau Muhammad bin Abdullah saat itu belum jadi nabi, karena jadi nabi umur ke-40, sehingga sampai Khadijah tertarik itu karena barang dagangannya laris, memperkaya Khadijah, dan sebagainya, sehingga sampai Khadijah tertarik tidak hanya fisikalinya tapi kejujuran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Monggo jenengan kula bisa mencontoh tata cara dagang Rasul, termasuk kalau wau nggih jangan di satu tempat. Kalau bisa mengambil barang dari berbagai tempat. Yang kedua, pasaran ngendi ngikuti. Hari ini masih jarang lakukan nggih. Kula jenengan sami ingkang dagang kambing kalau wau pelaturaken nek gawok pasaripun legi dan tambah akad, bekonang kliwon, praci mantara wage, sumber lawang pon, berarti hari ini jenengan kula jangan di satu tempat. Jadi kita keliling di berbagai tempat sehingga mengerti pasar di berbagai pasar, kemudian harga di berbagai tempat, kemudian langganan semakin banyak, intinya jujur. Nah,
Ini penting agar karena aktif itu lebih baik daripada pasif. Masih 5 menit ya. Sebentar satu lagi. Kemudian ini untuk Rasulullah sang pedagang. Sedikit tentang Nabi sang guru. Ternyata Nabi sang guru itu sudah dikenal semenjak Muhammad bin Abdullah jadi nabi. Kemudian turun ayat ya ayyuhal muddathir qum fa'andir wa rabbaka fakabir wa thiyabaka fatahhir wa rujjan fahjur wala tamnun tastakbir. Satu, semangat. Semangat dulu itu pertama. Yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ternyata fid dunya hasanah itu artinya 3. Kalau ada Ibnu Qayyim itu 1. Rabbana atina fid dunya ilman. Yang kedua, irodatan, telah punya ilmu. Yang kedua, punya kemauan yang keras. Yang ketiga, diberikan semangat untuk bisa melaksanakannya. Nah, maka ketika 1 punya ilmu, 2 punya semangat, yang ketiga siap melaksanakannya, maka Rasul pun ketika mengajar penuh dengan semangat. Maka Rasul senantiasa berdasarkan ilmu dari Al-Quran selama 23 tahun. Maka saya menganjurkan kepada bapak-bapak sebagai seorang ustadz di berbagai tempat, monggo jangan hanya membuka link yang dasarnya tidak jelas, apalagi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Hari ini sekedar buka ChatGPT, sekedar buka Dula, sekedar buka Gemini, sekedar buka Google, sementara ngapunten kitabe sing ngendi ora jelas. Maka itu sekedar jalan awal mungkin mencari bab, tapi hakikatul ilmu tetap ada pada kita. Ini saya ulang-ulang supaya jangan pulau, ini urusan agama ya, bukan sekedar urusan duniawi, harus kebenarannya ada sandaran yang hakikat. Ini saja mungkin yang kami sampaikan. Nanti ini untuk urusan Nabi sang guru, kemudian tambahan terakhir wa innaka la'ala khuluqin adim. Maka mau dagang, mau jadi ustadz, mau jadi panglima perang, harus punya perangai akhlak yang baik, yaitu saling menghormati, kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Itu saja mungkin Bapak Ibu, kita memperingati kelahiran Nabi, sekaligus sepak terjangnya Nabi. 1 di antaranya jadi pedagang. Semoga tidak sekedar mengingat kelahiran Nabi, tapi kita menyifat sebagaimana sifatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 di antara sifat urusan perdagangan. Maka insya Allah pekan depan kita beralih ke hadis qudsi lagi tentang amalan-amalan setan, sehingga kita bisa berbelok dari orang baik menjadi orang buruk. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.